Nah, pemirsa, saat ini saya berada di salah satu fasilitas penunjang kegiatan lalu lintas, yaitu jembatan penyeberangan orang. Fasilitas ini dibangun khusus diperuntukkan para pejalan kaki untuk menyeberang dari satu sisi jalan menuju sisi jalan yang lainnya. Ini semua adalah demi keselamatan para pejalan kaki untuk menghindari ramainya arus lalu lintas yang ada di bawah ini. Dan biasanya fasilitas jembatan penyeberangan orang ini juga menyediakan jalur khusus bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Makanya di tengah jalur biasanya ada yang khusus untuk kursi roda. Nah ini nih, stop. Mau kemana? Berhenti. Turun. Mau kemana? Udah nggak bisa lari, turun. Buka helmnya. Mau ngomong baik-baik ya. Naik motor bisa ke atas jembatan penyeberangan orang. Kok ngadepnya ke sana? Nggak sopan diajak ngomong. Ya, kamu lagi. Om lagi. Aduh, aku ini setiap ketemu kamu jadi malu aku ini. Om, hah? Om kayaknya kalau ketemu saya sedih aja. Om udah bosen ya Om ketemu saya Om. Bukan bosen, aku ini malu dan semakin malu sekarang. Om, nggak usah malu Om. Om ini nggak melanggar lalu lintas. Om ini tertib, ngapain harus malu? Harusnya yang malu tuh saya. Saya aja nggak malu Om. Saya kasih tahu ya, setiap ketemu kamu, saya tuh kasih nasihat supaya kamu disiplin, supaya kamu tertib, supaya kamu patuh pada semua aturan lalu lintas. Tapi nyatanya hasilnya nol besar. Setiap ketemu kamu masih melanggar. Itu yang bikin saya malu. Iya. Darurat Om. Darurat. Kamu naik apa? Naik motor Om. Kamu tahu nggak ini namanya jembatan apa? Ya jembatan penyeberangan. Masa jembatan Siratal Mustaqim? Oh, penyeberangan namanya nih. Maksudnya ini jembatan untuk siapa? Orang. Kamu orang apa bukan? Orang. Berarti kamu boleh nyebrang, silakan. Terima kasih. Ya. Itu dong Om. Iya silakan. Loh, motornya ditinggal. Ini khusus pejalan kaki, motor nggak boleh naik. Terus penumpang saya? Kamu darurat mau jemput penumpang? Iya. Ya ampun, jemput penumpang kok dibilang darurat. Darurat itu kalau kamu mau melahirkan, itu darurat. Oh, kalau saya telat ke sana, ntar penumpangnya diambil orang lain. Masa saya harus muter lagi Om jauh Om? Itu sudah resiko. Nggak boleh alasan menjemput penumpang kamu melanggar aturan, nggak boleh. Pemirsa, inilah hal yang tidak boleh ditiru. Sekali lagi, jembatan penyeberangan orang ini khusus diperuntukkan pejalan kaki. Jadi kita harus menghargai hak kenyamanan dan keamanan para penyeberang jalan. Jangan menyalahgunakan fungsi dan peruntukannya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Saksikan potret jalanan seputar fasilitas penunjang lalu lintas di Provinsi Aceh dan sekitarnya. Fasilitas penunjang lalu lintas menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang keselamatan pengguna jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan lain sebagainya. Berbagai fasilitas penunjang yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut sudah tersedia di Aceh. Namun jumlahnya belum mampu mengimbangi perkembangan jumlah laju kendaraan. Itu tidak memadai yang ada di kota-kota lainnya. Masih banyak yang harus ditambah agar pengendara juga lebih nyaman dalam berkendara. Fasilitas penunjangnya relatif masih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan. Kalaupun jalannya bagus, tapi tidak didukung oleh fasilitasnya, maka ini kemungkinan terjadi kecelakaan besar sekali. Karena fasilitas penunjang jalan itu menentukan yang kedua, yang pertama adalah faktor manusianya.
Kalau manusianya misalnya tidak mematuhi peraturan, walaupun fasilitasnya bagus, tetap saja. Tapi itu penting, fasilitas itu mendukung, mendorong manusia supaya patuh terhadap peraturan lalu lintas. Di dalam kota sudah bagus, terutama Banda Aceh sudah cukup baik, maupun di kabupaten kota lainnya cukup baik. Namun karena untuk fasilitas antar kabupaten, terutama di jalan nasional, ini baik dari lintas barat maupun lintas tengah dan lintas timur, ini masih kurang. Manfaatnya tuh banyak banget ya. Rambu-rambu lalu lintas itu menekan angka kemacetan, terus angka kecelakaan gitu, marah bahayanya gitu. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di Aceh, kendaraan roda 2 kini menjamur di Aceh. Kemudahan mendapatkan kepemilikan kendaraan bermotor membuat masyarakat beralih ke sepeda motor dan meninggalkan angkutan umum. Tidak heran kalau jumlah angkutan umum kian menyusut. Kendati begitu, tak berarti kemacetan di wilayah Aceh berkurang. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam memanfaatkan fasilitas penunjang lalu lintas, terutama pengguna kendaraan bermotor roda 2, mengganggu kelancaran arus lalu lintas, bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Setiap orang sudah memegang nyetir kendaraan, maunya raja sendiri. Maunya dia yang cepat, maunya dia yang penting. Siapa saja kita lihat. Ini tidak perlu siapa dia, yang jelas dia ke depan. Yang paling yang paling fatal lagi tempat kita. Sebab itu lampu merah. Lampu merah atau lampu kuning. Ada lampu merah masih 3 atau 4. Itu satu yang fatal kepada kita. Jadi begitu orang kita gegabah. Dan supaya ini ya ke depan mesti ada perubahan termasuk sekali dalam berlalu lintas. Saya kira itu bukan karena mereka tidak tahu dan mereka itu kebanyakan melakukannya dengan sengaja. Tentu salah satu yang paling umum kan tabrakan. Jadi seingat saya di Provinsi Aceh itu tingkat kematian di jalan raya sama saja dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Ya, ada yang mengatakan sampai 5 orang per hari itu tewas di jalan raya dan salah satu penyebabnya itu antara lain adalah ketidaktaatan kepada rambu-rambu lalu lintas. Soal misalnya kecepatan mobil, kemudian ada tanda jalan bahwa itu menurun dan licin, kemudian ada jalan yang sifatnya menanjak, itu mereka cenderung tidak patuh gitu. Kemudian juga dilarang mendahului len putih di jalan, mereka tidak sadar bahwa warna putih yang tidak terputus-putus itu artinya larangan untuk mendahului, tetapi mereka tidak peduli gitu. Ya pertama tentu kita sosialisasi, nah kita libatkan semua pihak, termasuk orang tua. Ya cara kita cari sosialisasinya termasuk orang tua, ya termasuk pendidikan. Karena perlu ada pendekatan, lalu lintasnya perlu pendekatan dengan pihak ulama, ya tokoh-tokoh pesantren itu perlu. Ya, karena juga Tuhan mendasarkan kan sudah kemudahan membeli kendaraan itu, dia perlu juga kita kerjasama. Nanti bagaimana cara memberi kesadaran dengan bahasa lalu lintas dan juga didukung bahasa adat, bahasa agama supaya lebih pas kan. Nah, karena itu juga perlu saja kalau perlu dikembangkan lewat lagu nyanyi itu perlu. Penyampaian pesan-pesan itu perlu. Dalam bahasa daerah lebih bagus, pada sadar itu kan. Kesadaran masyarakat ini sangat perlu kita tingkatkan. Masih ada masyarakat kita yang kesadarannya masih kurang. Masih ada rambu-rambu lalu lintas yang diterobos saja. Padahal rambu-rambu lintas merah, mestinya kan berhenti, tetapi dia nerobos. Ini rata-rata dilakukan oleh adik-adik kita yang masih remaja. Sudah banyak kegiatan sebenarnya kita lakukan. Kita sudah melakukan kegiatan sawi sekolah. Sawi itu artinya mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan, pengertian kepada anak-anak, baik di tingkat SMP maupun SMA, juga kepada anak-anak yang SD. Kita harapkan di tingkat-tingkat sekolah dasar maupun di TK sudah diperkenalkan rambu-rambu lalu lintas ini, juga penyampaian langsung melalui mobil penerangan yang kita istilahkan ini ada kegiatan polisi mupepep. Mupepepnya cerewet, jadi menyampaikan kepada masyarakat yang sedang melanggar, kita sampaikan, kita sebutkan. Kita tidak menindak langsung, tetapi kita menyampaikan bahwa
apa yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan kalau apabila ada pelanggaran disebutkan langsung, sehingga mereka merasa kita tegur dan mereka akan malu dan pasti akan mematuhi. Ketertiban, kelancaran, jadi jok Belawi ya. Sepeda motor Belawi ya. Sepeda motor jok Belawi untuk ketertiban dan kelancaran. Ini udah mau jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah. Repot dong perempuan. Beb, udah ngapain? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari kecelakaan. Bagi kendaraan roda 2 menjak ke sebelah umum yang kau sesuaikan dengan kanalisasi yang kau sebut oleh petugas supaya sanyo selamat sampai tujuan. Berbagai pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas penunjang lalu lintas maupun pelanggaran lainnya kerap dilakukan oleh para pengguna jalan, utamanya pengendara kendaraan roda 2. Karakter masyarakat dalam berkendara masih semaunya dan kurang memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas. Kondisi seperti ini tentu saja dapat memicu terjadinya kecelakaan. Karena itu, kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas harus dikikis. Ditlantas Polda Aceh tidak kunjung henti menggugah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Sosialisasi tertib berlalu lintas terus digelar lewat berbagai aksi simpatik dan menarik ke berbagai lapisan masyarakat dan wilayah. Masyarakat yang berada di warung kopi, pelajar dan mahasiswa, termasuk anak-anak usia dini, tak lepas dari sentuhan tangan dingin Ditlantas Polda Aceh. Kita sering melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sini. Orang pada nyeberang sembarangan tanpa melihat marka jalan yang benar. Marka jalan selalu aja yang ada yang dirusak, ada yang dilanggar. Apa aja itu ya kurang manis untuk ditiru pada masyarakat lainnya begitu. Penunjang lalu lintas seperti rambu-rambu itu sangat penting ada untuk ketertiban berlalu lintas, untuk petunjuk berlalu lintas supaya warga juga akan semakin tertib dan semakin tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang harus atau mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi rambu itu sangat penting memberikan petunjuk dalam berlalu lintas. Fasilitas jalan saya kira sesuai, cuma ada beberapa jalan di Kota Banda Aceh saya lihat juga ini perlu penertiban juga karena lahan parkir tidak ada, di pasar tidak sedia lahan parkir yang cukup sesuai dengan pertumbuhan tadi. Akibatnya orang di depan-depan perkantoran misalnya, orang menggunakan jalan itu sebagai tempat parkir. Kenapa? Karena lahan parkir yang tersedia itu tidak cukup menampung kendaraan. Kita mengadakan perluasan jalan. Setelah dilakukan perluasan jadi tempat jualan bagi masyarakat. Itu juga tidak bagus, mengakibatkan jalan menjadi macet. Dan ini barangkali pihak yang berwenang kerjasama dengan polisian perlu penertiban dan perlu penegakan hukum yang tegas. Kalau kita melihat ya masyarakat di Kota Banda Aceh ini mungkin sekitar 30% atau 40% dari masyarakat itu belum patuh terhadap berlalu lintas. Salah satunya mungkin yang sudah dipasang di tempat-tempat tertentu itu belum jalan dengan baik. Yang mudah-mudahan ke depan ya kita dengan sosialisasi sehingga masyarakat akan patuh. Ya. Karena kegunaan berlalu lintas ya bukan hanya untuk dia, tetapi untuk semua masyarakat. Masih ada beberapa oknum-oknum ataupun pengguna-pengguna jalan yang masih tidak patuh terhadap fasilitas yang ada. Contohnya yang sering terlihat itu sering melawan arus. Memang hari ini yang sukar kita katakan adalah bagi siapa saja yang melanggar rambu-rambu lintas, dia bangga. Padahal itu kan salah. Yang dia lakukan salah mengakibatkan fatal. Fatal bagi siapa? Bagi dia sendiri dan bagi orang lain. Mari untuk kita himbau bersama menyangkut dengan
kerawanan lalu lintas di Aceh bukan tugasnya di Lantas Aceh, bukan tugasnya Polda Aceh. Tugas kita semua rakyat Aceh untuk memberikan penerangan untuk kita jaga bersama, mudah-mudahan menyangkut dengan kecelakaan di Aceh tiap tahun bisa menurun. Upaya polisi lalu lintas dalam ini Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh dan jajarannya dalam hal ini membuat pilot proyek yang disebut kawasan tertib lalu lintas. Di situ dibuat penggal jalan yang dilengkapi dengan rambu-rambu yang optimal supaya masyarakat bisa mencontoh berperilaku lalu lintas yang tertib. Jadi ada suatu kekhasan di Aceh ini ya, khususnya yaitu kita mengajak masyarakat ini dengan mengangkat suatu kearifan lokal, yaitu kita membuat nama istilah khusus yaitu memepet dalam bahasa Aceh, artinya kita cerewet. Terus kita berkeliling dengan menggunakan kendaraan khusus dan di situ dilengkapi dengan running tag yang memuat ajakan-ajakan masyarakat untuk tertib lalu lintas. Kemudian ada suatu hal yang selama ini sudah berjalan dengan baik, yaitu Sawo Sikula dan Sawo Kejekupi. Artinya kita mengunjungi sekolah untuk mengajak anak-anak usia dini ini untuk ditanamkan kesadaran berlalu lintas. Kemudian kita Sawo Kedekopi, karena masyarakat Aceh ini suka berbincang-bincang di warung kopi, maka disitulah kita gunakan momentum itu, media itu untuk kita menyampaikan pesan-pesan Kamsomtibcar Lantas. Kerja keras yang dilakukan dalam menggugah kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas sengaja digelar di Lantas Polda Aceh untuk mengayomi, melindungi, melayani, serta menolong masyarakat agar tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Jangan lagi ada nyawa melayang sia-sia di jalan raya. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Ini udah mau jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah. Repot dong perempuan. Beb, udah ngapain? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari kecelakaan. Om, capek Om. Kita ngeteh-ngeteh dulu lah Om. Kamu pikir ini warung kopi? Saya kan ngajak ngeteh, bukan ngopi. Ya tapi kan nggak ada namanya warung teh, yang ada warung kopi. Aku juga tahu.